Shalom, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Erna Bayu, dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang konselor, belajar menjadi konselor. Baik saudaraku yang terkasih, sebelumnya saya ingin memberikan satu hal buat Anda. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Saya ingin menyapa teman-teman dari kebidanan, keperawatan, serta komunitas kain dan kebaya Indonesia yang berada di seluruh Indonesia. Baik saudaraku yang terkasih, kita akan membedakan konseling dan konselor. Konseling merupakan bentuk khusus bimbingan atau layanan yang diberikan oleh seorang konselor. Sedangkan konselor adalah seorang yang karena kewenangan dan keahliannya memberi bantuan kepada konseli. Sedangkan konseli adalah seorang yang meminta bantuan atau klien. Itu dulu yang akan kita telaah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut. Sebelum seorang konselor belajar lebih jauh, maka seorang konselor ini harus belajar tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa bukanlah masalah yang independen, melainkan selalu berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan yang lain. Seperti masalah kesehatan fisik, masalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, keagamaan, keluarga, dan lain-lain. Artinya, masalah kesehatan jiwa hanya bisa ditanggulangi secara integral atau bersama-sama. Saudaraku yang terkasih, berdasarkan pengalaman itulah seorang konselor harus memiliki pengetahuan tentang gejala kejiwaan yang seringkali kita sebut sebagai mental illness atau abnormalite atau ketidakwarasan. Seorang konselor harus mengenal sebab utama penyakit jiwa, tanda-tanda utama penyakit jiwa, secara garis besar jenis-jenis penyakit jiwa, pelayanan dan pengobatan terhadap penderita-penderita penyakit jiwa. Selanjutnya kita akan belajar tentang sebab utama penyakit jiwa. Predisposing factor atau faktor pendukung, yaitu keberadaan orang sebelum mengalami stres atau tekanan hidup. Nah, faktor-faktor bakat yang ada dalam diri seseorang yang menjadi modal pertama dari timbulnya penyakit atau kelainan jiwa ini. Dalam hal ini, keberadaan orang tersebut dengan segala kelemahannya menjadi faktor utama, sehingga tekanan kehidupan mengakibatkan gangguan gejala penyakit kejiwaan. Yang kedua adalah precipitating factor atau faktor pencetus, yaitu faktor dari luar orang tersebut yang merupakan penyebab timbulnya gejala gangguan jiwa yang dia alami. Ada faktor yang lain, yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini mencakup faktor keturunan. Jika orang tua mengalami gangguan jiwa, maka secara tidak langsung karena pengaruh gen, kromosom, DNA itu menyebabkan anak-anaknya juga bisa mengalami penyakit gangguan jiwa. Yang kedua adalah faktor kimiawi atau biochemical, di mana di dalam tubuh kita terdapat cairan-cairan kimia
yaitu hormon-hormon yang mengalir di dalam tubuh kita, dan juga cairan-cairan yang mengalir di dalam otak kita. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu tentang cairan yang mengalir di dalam otak kita. Otak kita ini adalah satu gumpalan yang beratnya sekitar 2,5 on sampai 500 gram ya, sampai setengah kilo ya. Nah, tergantung besar kecilnya orang tersebut ya. Nah, di dalam otak kita yang gelap sekali karena tempurung kepala ini tidak tembus cahaya ya, dimana tengkorak kita ini nggak ada celah sama sekali, sehingga gelap gulita. Di dalam kegelapan itu ada aliran-aliran listrik dari sel yang satu ke sel yang lain. Nah, adanya itu maka tentu harus ada penghantarnya. Salah satu penghantarnya adalah cairan yang ada di dalam otak. Yang pertama adalah cairan dopamin. Saudaraku, hambatan kerja dari cairan kimiawi ini disebut substantia nigra yang mengakibatkan gangguan saraf yang disebut Parkinson disease. Yang mana saya kemarin sempat cerita di serial Alzheimer untuk lansia, ada Alzheimer karena Parkinson disease. Nah, kita ingat kembali bahwa penderita Parkinson disease itu mengalami tremor, kemudian wajah yang kaku, setelah itu timbul kekejangan-kekejangan kecil pada otot. Nah, ini adalah salah satu gejala dari Parkinson disease. Yang kedua adalah katekolamin, yaitu satu cairan yang terdapat pada ujung sel saraf, menghubungkan antara sel satu dengan sel yang lain. Sel saraf ini ada semacam rumbai ya, kalau kita menggambarkan itu semacam rumbai yang saling menghubungkan antara sel satu dengan sel yang lain. Nah, cairan ini terdapat pada ujung-ujung rumbainya atau ujung-ujung ekornya atau ujung-ujung rantingnya. Kalau kita membahas sel saraf ini, kita teringat pada ranting-ranting pohon atau pada akar-akar pohon. Nah, di ujung-ujungnya inilah ada katekolamin. Nah, di sini katekolamin ini merangsang sinapsis. Jadi sinapsis ini ujung-ujungnya ya, ini untuk meneruskan rangsangan-rangsangan saraf. Jika cairan ini berlebihan, maka akan timbul suatu kondisi yang disebut mania. Mania ini terjadi karena saraf terlalu sering tersiram oleh cairan katekolamin. Apabila kekurangan cairan ini, maka seseorang akan mengalami depresi. Jadi kalau terlalu banyak itu rangsangan-rangsangannya muncul berlebihan, kemudian kalau terlalu sedikit akan muncul kondisi yang kita sebut sebagai depresi. Katekolamin ini juga disebut sebagai spot pink atau pink spot. Banyak ditemukan pada air kencing penderita yang mengalami gangguan jiwa schizophrenia. Kita akan banyak belajar istilah-istilah baru ya. Ada gangguan jiwa yang namanya schizophrenia yang kita temukan di pinggir-pinggir jalan. Orangnya itu ngomong sendiri, kadang nggak pakai baju, kadang pakai baju compang-camping, tidak peduli pada diri sendiri, kadang menyakiti, bawa senjata, lempar-lempar, dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang mengalami schizophrenia. Oleh karena itu, diduga bahwa katekolamin ini merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit ini. Berikutnya adalah cairan yang kita sebut sebagai taraksein. Taraksein ini adalah penyebab schizophrenia. Karena suntikan taraksein pada kera-kera menyebabkan munculnya gejala psikotik pada hewan tersebut. Kemudian predisposing factor.
tidak pernah independen, maka bakat-bakat turunan ini tidak secara otomatis bisa menyebabkan gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Misalnya diabetes, meskipun bakatnya diturunkan, tapi baru menjadi penyakit oleh karena individu makan terlalu berlebihan dan konsumsi manis-manis, minuman beralkohol, minuman soda manis sepanjang waktu. Itu baru penyakit diabetesnya muncul. Jadi bukan hanya berdasar ada bakat saja. Berikutnya adalah faktor hormonal. Kelenjar hormonal atau endokrin yang terdiri dari 6 sampai 8 kelenjar mayor dan beberapa kelenjar minor tersebar di seluruh tubuh manusia, dari otak sampai alat kelamin. Kelenjar-kelenjar ini memproduksi hormon yang sangat diperlukan untuk metabolisme tubuh dan berfungsi menunjang hidup dan kehidupan manusia. Dan adanya gangguan pada hormon juga menjadi salah satu penyebab gangguan kejiwaan pada manusia. Misalnya apabila ada gangguan pada kelenjar pituitari yang ada di otak manusia. Kelenjar ini ada 2 bagian, jadi kelenjar ini adalah seperti kacang bentuknya. Ada bagian depan, ada bagian belakang. Nah, saya nggak usah bicarakan yang bagian depan, saya cuma bicarakan yang bagian belakang saja, supaya menyingkat waktu. Nanti kita akan belajar banyak tentang hormonal. Ini kita pilih-pilih saja ya, biar singkat dan padat. Di bagian belakang pada kelenjar pituitari, ini yang akan kita sorot. Bagian belakang kelenjar pituitari yang akan kita sorot. Bila bagian ini terganggu, maka selain mempengaruhi pertumbuhan badani menjadi terganggu, misalnya gigitisme atau pertumbuhan yang seperti raksasa atau akromegali, pertumbuhan tubuh yang tidak seimbang, atau dwarfisme atau pertumbuhan yang kerdil atau KT. Nah, selain itu menyebabkan hal tersebut, maka ada juga yang disebabkan efek samping dari kelenjar pituitari yang terganggu, yaitu adanya gejala kejiwaan. Misalnya kegoncangan emosi, emosinya naik turun seperti bipolar ya, naik turun emosinya. Kemudian kelemahan mental, depresi, kemarahan yang tidak terkendali, homisidal atau dorongan untuk membunuh, demensia prekop. Jadi demensia ini yang gejalanya lupa-lupa, itu biasanya kan diderita oleh mereka yang 60 tahun ke atas nih. Jadi masih usia 30, 20 dia sudah lupa nama, lupa alamat ya. Kemudian dia suka merasa tersesat, bingung di daerah mana, disorientasi, intinya seperti itu. Nah, ini terjadi pada mereka yang usianya belum 60 tahun. Nah, kemudian juga muncul paranoid dan skizofrenia. Paranoid ini takut hal-hal tertentu, saudaraku. Misalkan takut ketinggian, takut kerendahan, takut ruangan yang kecil, takut ruangan yang sangat besar, takut kegelapan, takut hal-hal yang orang lain sebetulnya nggak takut, tapi dia takut gitu loh. Nah, kemudian skizofren ini biasanya gejala-gejala yang muncul adalah disorientasi, dia nggak tahu dia di mana berada, dia mengalami ilusi, halusinasi, delusi, punya waham seperti waham kebesaran, merasa dirinya pejabat, merasa dirinya presiden, dan seterusnya. Ini adalah gejala-gejala dari skizofren. Kemudian kelenjar lain lagi yang juga berpengaruh adalah adanya kelainan atau gangguan pada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini 2 pasang kelenjar yang letaknya di belakang kelenjar tiroid, yang jika terganggu maka menyebabkan rasa capek yang berlebihan, tulang-tulang menjadi melemah, mudah tersinggung, tidak dapat bergaul, mimpi buruk setiap hari, emosi yang tidak terkendalikan. Nah, ini karena adanya gangguan kelenjar paratiroid.
Jadi kalau kita bertemu dengan seorang teman, kemudian bisa jadi dia hipertiroid ya. Dia selain hipertiroid, dia ada gangguan di kelenjar paratiroid nih. Dia nggak bisaan gitu loh, karena mudah tersinggung, mudah baper, kemudian suka marah, suka menangis, nggak tahu sebabnya, suka cemas, suka depresi, dan setiap hari mimpi-mimpi yang menakutkan. Nah, ternyata mimpi menakutkan itu bukan karena dia mengalami hal buruk ya, atau besok ke depan mengalami hal buruk ya ramalannya, tapi juga dipengaruhi oleh kelenjar yang namanya kelenjar paratiroid. Kita akan kupas kelak lebih luas lagi, pasti menarik. Kemudian selain cairan-cairan tubuh tadi, itu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini biasanya pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa kecil ya. Misalnya kurang kasih sayang ibu. Orang yang kurang kasih sayang ibu itu biasanya merasa tidak aman, frustasi, tertekan, bersikap bermusuhan dengan orang lain. Ya, yang kedua, apabila seseorang semasa kecil itu mengalami penolakan dari orang tua, maka dia akan selalu merasa kesepian, tidak bahagia, ketakutan, dan tidak aman. Berikutnya, ada anak-anak yang dibesarkan dengan perlindungan yang berlebihan dari orang tuanya. Maka yang terjadi apa? Dia mudah nervous, pasif, tidak mampu menghadapi tekanan dan tantangan hidup. Terlalu dimanja pada masa kecil, maka dia menjadi orang-orang yang egois, tidak peka, tidak mampu menghadapi tantangan hidup walaupun tantangan itu sangat kecil. Orang lain mampu melewatinya dengan baik, tapi bagi orang-orang yang terlalu dimanja, dia tidak bisa melewatinya dengan baik. Berikutnya adalah apabila dia dibesarkan dengan tuntutan yang berlebihan, maka dia menjadi anak-anak yang rendah diri, tidak aman, cemas, merasa bersalah, emosinya tidak stabil, tidak kuat dengan tekanan hidup. Kemudian anak-anak yang dibesarkan dengan ketidakharmonisan di dalam keluarganya, maka yang terjadi adalah anak yang insecure dalam pernikahan, selalu curiga terhadap partner, mengharapkan hal-hal yang tidak realistis, terlalu sensitif pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauannya. Nah, penderitaan berat pada masa kecil ini juga berpengaruh besar. Ini kita sebut sebagai early trauma. Dia bisa mengalami shock kejiwaan yang diikuti dengan insecure permanen. Misalnya apa? Perkosaan ya, ruda paksa, kemudian KDRT, dipukul, dihajar pada masa kecil. Nah, ini bisa menyebabkan suatu kondisi trauma yang permanen. Berikutnya adalah kekurangan persiapan dan pengalaman hidup, atau kita sebut sebagai inadequate learning, di mana orang-orang yang dibesarkan dengan cara ini itu bersikap dan bertingkah laku abnormal jika sedang stres. Tingkah laku abnormal adalah tingkah laku yang di luar kewajaran atau kenormalan, yang juga dilakukan oleh orang-orang yang kesannya dalam tanda kutip seringkali dikatakan tidak waras. Tapi tidak semua orang yang inadequate learning ini mengalami gangguan jiwa ya, atau mengalami kegilaan. Tidak. Ingat bahwa gangguan jiwa itu tidak berdiri sendiri. Jadi ada banyak faktor yang mengikutinya. Setelah tadi faktor biologis, faktor chemical, kemudian faktor keluarga, pola asuh ya, kemudian faktor sosial. Faktor sosial adalah kita mengacu pada macam dan suasana pekerjaan yang tidak menyenangkan. Ini bisa menyebabkan seseorang menjadi tertekan, rendah diri, dan mudah tersinggung. Yang kedua, kelas sosial. Mereka yang kelas sosialnya rendah itu juga cenderung orang-orang yang rendah diri ya, kemudian merasa cemas, stres, merasa tidak aman, kemudian mudah tersinggung, suka melamun, tidak ada semangat untuk bekerja keras. Ini orang-orang yang kelas sosialnya rendah. Ini berdasarkan dari penelitian-penelitian
di mana orang yang kelas sosialnya tinggi itu hanya sekitar 8% dia mengalami kondisi yang seperti ini. Namun pada kelas sosial rendah lebih dari 58% ini mengalami kondisi ini. Berikutnya adalah kelompok kebudayaan tertentu, misalnya hidup dalam kelompok budaya asing. Orang-orang yang terkucil karena dia hidup di dalam budaya asing, dia juga merasakan kondisi jiwa yang mungkin sedikit terganggu ya. Misalnya perasaan kesepian, tidak dihargai, merasa tidak dibutuhkan, selalu dihantui perasaan curiga terhadap sesama. Kemudian tempat tinggal. Berdasarkan penelitian, tempat tinggal yang hidup di tempat kotor dan kumuh, tempat-tempat yang sempit atau desa-desa yang terpencil, itu cenderung muncul perasaan tertekan atau insecure yang lebih besar dibandingkan mereka yang tinggal di tempat yang aman dan bersih. Kemudian anggota dari kelompok minoritas. Nah, orang-orang yang minoritas biasanya nih udah stres dan insecure yang lebih besar dibandingkan mereka yang mayoritas, karena yang mayoritas biasanya percaya dirinya cukup tinggi, berani untuk melakukan banyak hal dan membuat keputusan. Namun pada mereka yang minoritas tentu mereka tidak ada keberanian seperti mereka yang mayoritas. Nah, kemudian gender atau seks. Perempuan itu lebih lemah karena stereotipnya perempuan ini merasa sebagai makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki, sehingga dia merasa tidak berani atau tidak kuat untuk memikul persoalannya sendiri. Berikutnya status pernikahan. Pada lajang, duda, janda ya, itu cenderung memiliki pengalaman yang buruk dalam pernikahan, maka mereka lebih rendah diri ya dibandingkan dengan mereka yang pernikahannya baik-baik saja. Berikutnya agama. Mereka yang memiliki komunitas agama tertentu lebih kuat karena saling menguatkan apabila ada masalah. Berikutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda utama penyakit jiwa. Yang pertama adalah terkait perilaku. Beberapa gejala abnormal muncul secara bersamaan. Jadi ada gejala-gejala yang aneh nih yang muncul secara bersamaan. Misalkan dia merasa melihat sesuatu padahal nggak ada, itu namanya halusinasi. Di waktu yang sama dia merasa tidak tahu dia dari mana, namanya siapa, keluarganya siapa ya, disorientasi namanya. Kemudian dia seperti mendengar sesuatu, seperti melihat sesuatu. Misalnya melihat pohon dia kira manusia, melihat kambing dipikir manusia, seperti itu. Nah, ini namanya ilusi. Atau mungkin delusi, ini juga muncul ya. Oke, setelah itu merasa ada waham ya. Dia merasa dirinya, tadi saya cerita, dirinya presiden, dia merasa dirinya menteri, dia merasa dirinya adalah titisan dari orang-orang raja-raja yang terkenal zaman dulu dan sebagainya. Gejala-gejala tersebut membuat seseorang menjadi lain daripada sebelumnya. Dan biasanya gejala ini bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan muncul secara terus-menerus. Ini perilaku, sehingga menyebabkan perilaku seseorang menjadi berubah. Topik pembicaraannya, gaya pembicaraannya itu menjadi berbeda daripada dahulu sewaktu dia masih sehat. Berikutnya adalah kelainan fisik. Merasa tidak aman, sedih, cemas, kemudian menyebabkan seseorang menjadi sakit kepala misalnya, insomnia, radang usus besar, gatal-gatal, luka eksim ya, gatal-gatal eksim yang kulitnya tebal dan gatal-gatal sampai sisik seperti itu, sampai merah-merah nggak sembuh-sembuh, kemudian diare yang nggak sembuh-sembuh, asma, gatal, borok yang tidak sembuh, ini kita sebut sebagai penyakit psikosomatis. Penyakit yang muncul karena stres. Namun tidak boleh didiagnosa ini dikategorikan sebagai gejala kejiwaan, walaupun pada beberapa gejala yang lain apabila ini ditambahkan akan semakin memperlengkapi diagnosa. Berikutnya adalah kelainan psikis atau disordered thinking, di mana ada persepsi yang kacau.
muncul ilusi, halusinasi, kemudian ada pemikiran yang menyimpang dan kacau dan tidak masuk akal. Misalnya ada obsesi, ada fobia, perasaan takut yang irasional, kemudian ada delusi, pemikiran yang irasional, ada ekspresi dari emosi yang keliru. Bisa jadi harusnya dia sedih tapi tertawa-tawa, atau dia merasa sedih terus, harusnya situasi tidak membuat dia sedih terus, atau dia gembira yang berlebihan, atau kita sebut sebagai euforia, atau dia menjadi depresi, dan seterusnya. Nah, kemudian ada aktivitas motorik yang tidak normal, di mana dia beraktivitas secara berlebihan. Tidak ada capeknya mulai pagi sampai malam melakukan aktivitas yang sama. Misalnya buka tutup pintu seharian dia lakukan ratusan kali. Atau dia mengotak-ngatik sesuatu yang sama setiap hari. Misalnya melepas baut yang ada di yang ada di mur ya. Kita mungkin tahu ya mur baut ya. Itu dilepas dipasang seharian. Nah, atau mungkin dia jalan seharian, tidak ada capeknya. Nah, kemudian ada juga yang tidak aktif, diam berdiri saja dan tidak duduk, berdiri saja bengong berjam-jam. Atau yang duduk tidak melakukan apapun, bengong, melamun, berjam-jam, tidak bergerak, tidak bergeser. Atau aktivitas yang tidak dikendalikan. Nah, ini kita juga harus curiga. Ada sesuatu yang salah di sini. Bisa ditambahkan untuk menambahi diagnosa gangguan jiwa. Berikutnya disorientasi. Dia tidak tahu dirinya siapa, berada di mana, dia nggak tahu. Ada withdrawal. Withdrawal ini menarik diri. Curiga berlebih, kepekaan berlebih, menyembunyikan sesuatu secara tidak normal. Kemudian rangsangan kebutuhan seksual yang tidak normal dan kekanak-kanakan. Jadi kalau kita melihat seseorang yang menyembunyikan sesuatu secara tidak normal, saya pernah ada pasien kejiwaan ya, dia menyembunyikan kotorannya, karena kotorannya ini kering. Dia kebetulan jarang minum mungkin ya, jadi kotorannya kering. Dia simpan di bawah tempat tidur, dia kumpulin di sana. Suatu saat kami selaku tenaga para medis, seperti Anda tahu saya seorang bidan. Saya datang ke sana bersama dengan tim dari Poli Jiwa, kemudian kita melihat di bawah kolong tempat tidurnya itu tertumpuk kotoran. Ini salah satu bentuk menyembunyikan sesuatu secara tidak normal. Jadi saudaraku yang terkasih, apabila Anda terjun sebagai konselor, Anda harus memahami ini, bahwa ada hal-hal di luar sana yang seperti ini, dan Anda harus belajar. Tidak menjadi seseorang memiliki gangguan jiwa, karena gangguan jiwa ini suatu gejala yang tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi Anda harus siap untuk menjadi seorang konselor yang menyembuhkan secara psikis, secara integral. Jadi Anda harus tuntas. Anda sebagai guru atau sebagai dosen, ada seorang siswa atau mahasiswa yang datang untuk curhat, diterima, dengarkan. Karena seorang konselor harus punya telinga yang lebih lebar daripada telinga gajah untuk menjadi pendengar yang baik. Harus mempunyai dada yang lebih lapang daripada stadion sepak bola. Dan Anda harus bisa menjadi seorang yang lapang dada, menerima curhatan ataupun menerima keluh kesah dari orang lain. Dan Anda harus memiliki hati yang besar, manakala nanti mungkin ada kalimat yang tidak pantas yang diperuntukkan untuk Anda. Karena kita tahu bahwa mereka yang datang adalah mereka yang sedang sakit, mereka yang butuh pertolongan, mereka yang ingin permasalahannya terselesaikan. Dan mungkin mereka merasa Andalah salah satu orang yang mereka percaya untuk bisa mengatasi permasalahan mereka. Demikian teman-temanku yang terkasih, Anda yang berada di pelosok-pelosok tanah air, di mana ahli jiwa di sana tidak ada, adalah yang akan bertugas menjadi seorang konselor hebat. Tuhan berkati.